warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah M. SPD. Saya mengajar mata pelajaran kimia di UPTD SMK Negeri Karosta, Kecamatan Karosta, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 Program Studi Pendidikan Kimia di LPTK Universitas Negeri Tadulako dengan nomor peserta 201502734456. Saya akan melaksanakan uji kinerja di UPTD SMK Negeri Karosta. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi hari ini semuanya sehat? Sehat. Ya, bagaimana kelasnya? Apakah semuanya sudah dibersihkan? Sudah. Oke, jadi semuanya semangat ya belajar hari ini. Siap. Iya, semangat. Marilah kita membaca doa dan silakan mempersiapkan proses pembelajarannya. Untuk Nanda Rizky, silakan. Nanda Rizky. Marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, jadi saya cek dulu ya hadirannya. Ariadani hadir ya? Oke, Ariadani hadir. Cantika hadir? Sakit, Bu. Oh iya, sakit. Jadi kita doakan semoga temannya cepat sembuh dan bisa membersamai kita lagi untuk proses pembelajaran berikutnya ya. Amin. Jadi semoga teman-temannya yang sakit bisa pulih kembali ya. Amin. Amin. Pembelajaran kita untuk selanjutnya. Nah, anak-anakku sekalian, pada hari ini Ibu mau memberikan pretest. Nah, tujuannya apa? Supaya Ibu ingin mengetahui bagaimana pengetahuan awal yang kalian miliki sebelum kita lanjut pada proses pembelajaran selanjutnya. Oke? Pretestnya bisa dimulai? Bisa, Bu. Oke, nah silakan buka link pada grup yang pernah Ibu bagikan. Silakan dikerjakan sekarang dalam jangka waktu 5 menit. Oke? Silakan dimulai sekarang. Jadi silakan buka grupnya ya, buka linknya, silakan dikerjakan. Bagaimana? Sudah selesai? Oke, sudah ada yang selesai, sudah ada yang masuk hasilnya. Oke, ada yang mendapat 40, 60. Kemudian ada yang mendapat 20. Jadi sudah selesai semuanya? Ibu memaklumi hasil pretest kalian karena ini adalah pengetahuan awal kalian ya. Nah, semoga setelah kita mempelajari apa itu perubahan wujud materi, perubahan wujud zat, kalian bisa meningkatkan hasil belajarnya. Oke? Oke, Bu. Oke, sudah paham ya? Paham, Bu. Nah, anak-anakku sekalian, apakah kalian pernah melihat dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang pernah melihat batu? Pernah, Bu. Pernah. Siapa yang pernah melihat kayu? Saya, Bu. Nah, saya rasa
bersih. Kemudian minyak, siapa yang pernah lihat minyak? Saya, Bu. Nah, siapa yang rajin di dapur memasak pasti membutuhkan minyak goreng ya. Ya, Bu. Kemudian oksigen yang kalian hirup itu bisa dirasakan ya? Bisa. Nah, jadi yang saya sebutkan, jadi batu dia termasuk dalam wujud padat. Nah, kemudian kalau wujud cair yang bagaimana? Air. Air. Oke, semuanya sudah paham. Kemudian dalam wujud gas itu contohnya apa? Oksigen. Oksigen. Oke, jadi paham semuanya? Paham, Bu. Oke, jadi kalau semuanya sudah paham, anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia dengan mengaitkan fenomena kehidupan sehari-hari. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi sebentar Ibu bagi kelompok ya. Ya, Bu. Oke, masih semangat? Semangat, Bu. Oke, bagaimana belajar Pancasila? Semangat? Semangat, Bu. Oke, kalau masih semangat, mari kita ice breaking dulu ya. Siap? Siap, Bu. Oke, dimulai. Silahkan berdiri dulu. Oke, silahkan berdiri. Pancasila beriman dan bertakwa, ada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berdiri Allah, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, siap? Oke, siap semangat? Siap. Semangat belajar? Masih semangat belajar ya? Oke, semuanya sudah dipelajari bahan ajarnya. Jadi di bahan ajarnya itu terdapat materi tentang perubahan wujud zat. Jadi perubahan wujud zat di situ ada dua, yaitu perubahan secara fisika dan perubahan secara kimia. Nah, untuk lebih jelasnya atau lebih meningkatkan pemahaman kalian tentang perubahan wujud zat, mari kita menyaksikan video pembelajaran yang Ibu berikan ya. Jadi silahkan diamati ya. Halo sahabat semua, pasti kalian pernah melihat benda di sekitar kita mengalami perubahan, padahal tidak diberikan tindakan apapun, seperti roti menjamur, makanan membusuk, bahkan besi berkarat. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk mengetahui. Perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi, kamu perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan nanti perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis nih, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Bahan fisika, coba kita ulang. Yang pertama adalah terbentuknya zat baru, yang kedua adalah terbentuknya gas, yang ketiga adalah terbentuknya endapan, yang keempat terjadinya perubahan warna, yang kelima adalah terjadinya perubahan suhu. Itu adalah perubahan kimia. Nah, berikut adalah ulasan tentang sifat fisika dan sifat kimia, dan juga perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Cukup sederhana. Kalau sahabat mau pelajari secara ulang, coba diulang dari awal, coba perhatikan sampai kalian bisa membedakan mana perubahan fisika dan mana perubahan kimia. Intinya perubahan fisika itu tidak muncul zat baru, berbeda dengan perubahan kimia. Perubahan kimia adalah muncul zat yang baru atau materi dengan struktur yang baru. Oke, jadi semuanya sudah menyimak ya video pembelajaran tadi. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, di
kita melihat fenomena sehari-hari ya. Contoh dari perubahan-perubahan wujud zat. Jadi di situ dijelaskan bahwa perubahan wujud zat atau materi itu terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama adalah perubahan apa? Fisika. Fisika. Nah, perubahan fisika itu adalah satu perubahan yang apa? Perubahan yang tidak mengubah wujud zat. Kemudian dia bersifat reversibel ya, artinya dia bisa kembali ke bentuk semula. Nah, perubahan fisika ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu adalah mencair. Contoh mencair itu bisa kita lihat dari es batu ya. Jadi es batu yang kalau mencair itu perubahan wujud apa? Padat menjadi cair. Nah, ketika kita memanaskan es batu ya, jadi wujudnya bisa berubah dari wujud padat ke wujud cair tanpa mengubah kandungan apa? Kandungan zat kimianya ya. Oke. Nah, selanjutnya membeku. Membeku itu contohnya apa? Air berbahan wujud dari cair menjadi padat. Nah, bisa kita lihat ketika kita ketika kita membekukan air menjadi suhu 0 derajat Celcius, maka airnya akan membeku. Itu adalah salah satu contoh dari membeku. Kemudian yang ketiga itu adalah menguap. Menguap itu adalah contohnya ketika kalian menjemur ya. Jadi menguap itu perubahan wujud dari cair ke gas. Nah, contohnya apa? Ketika kalian menjemur pakaian. Awalnya cair, kemudian wujudnya cair, kemudian menguap hingga jemuran kalian menjadi kering. Siapa yang pernah mengamati fenomena itu dalam kehidupan sehari-hari? Saya rasa semuanya ya sudah pernah mengamati fenomena itu. Nah, yang ketiga itu adalah apa? Mengembun. Mengembun itu perubahan wujud apa? Siapa yang bisa? Perubahan wujud apa? Gas ke cair. Nah, fenomena yang kalian bisa amati ketika apa? Terbentuknya embun. Jadi siapa yang selalu bangun pagi? Nah, embun itu biasa terbentuk pada pagi hari ya. Nah, jadi perubahan wujud dari gas menjadi cair. Kemudian yang berikutnya apalagi? Menyublim. Nah, menyublim itu contohnya apa? Perubahan wujud dari padat ke gas. Nah, contohnya apa? Kapur barus. Nah, anakku sekalian, siapa yang biasanya menyimpan kapur barus di dalam lemarinya? Ketika banyak kecoak ya, nah, biasanya kita menyimpan kapur barus di dalam lemari supaya baunya menyebar ke ruangan dan kecoaknya tidak suka ya dengan bau itu. Nah, itu adalah contoh dari perubahan apa? Padat ke gas. Contohnya lagi adalah pengharum ruangan yang berbentuk padatan. Misalnya stela ya. Pengharum ruangan stela. Nah, itu wujudnya pengharum itu adalah padat. Nah, ketika kita menyimpan di dalam ruangan, maka lama kelamaan akan berubah wujudnya menjadi gas. Oke, selanjutnya apa? Mengkristal. Mengkristal itu perubahan wujud apa? Gas ke padat. Perubahan wujud gas ke padat. Nah, contohnya apa? Pada proses pembuatan garam. Nah, itu adalah contoh-contoh dari perubahan fisika. Nah, selanjutnya dari video pembelajaran tadi perubahan wujud itu terbagi dua ya. Nah, yang pertama perubahan fisika, kemudian yang kedua adalah perubahan kimia. Nah, perubahan kimia itu apa? Perubahan yang terjadi dengan mengubah wujudnya. Nah, perubahan kimia itu adalah satu perubahan yang mengubah wujudnya, bisa dan menghasilkan zat yang baru. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kalian bisa
besi. Besi, siapa yang pernah melihat besi yang sedang berkarat? Jadi besi atau paku yang disimpan dalam beberapa waktu, akhirnya lama kelamaan karena proses kimia akhirnya pakunya berkarat. Jadi mengalami proses oksidasi ya. Nah selanjutnya apalagi yang bisa kalian amati? Apel yang busuk. Sayur busuk. Nah, paling sering itu paling mudah kita amati adalah apel. Ketika kita mengupas buah apel, maka nanti lama kelamaan akan berubah, buahnya akan berubah menjadi kecoklatan. Nah, lama kelamaan kita diamkan maka akan membusuk. Oke, jadi sudah ada bayangan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia? Ya, ada Bu. Oke, jadi anak-anakku sekalian, Ibu akan membagi kelompok berdasarkan tadi hasil diskusi kita ya. Jadi silakan duduk bersama teman kelompoknya. Oke? Jadi silakan duduk bersama teman kelompoknya. Persiapkan alat dan bahan yang kita akan gunakan dalam eksperimen sederhana. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Untuk kalian kerjakan bersama teman kelompoknya, kalian diskusikan bersama dengan teman kelompoknya mengenai fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalian menganalisis dalam kehidupan sehari-hari? Dengan melakukan praktikum sederhana Bu. Oke, jadi hari ini kalian melakukan praktikum sederhana ya. Jadi silahkan persiapkan alat dan bahannya. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1. Nah, anak-anakku sekalian, setelah Ibu membagikan LKPD-nya, silakan dibuka dulu LKPD-nya. Jadi di situ LKPD-nya kalian kerjakan berdasarkan informasi yang telah kalian dapatkan tadi dari video yang kalian amati. Jadi video sebelumnya ya. Paham maksudnya Ibu? Jadi kalian kerjakan LKPD-nya berdasarkan video yang kalian amati. Anak-anakku sekalian, silahkan kalian berdiskusi fenomena perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Nah, silahkan diskusi dengan teman kelompoknya. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan kalian melakukan praktikum sederhana dengan teman kelompoknya. Silahkan kalian berdiskusi. Ayo, kelompok 1, ayo silahkan. Kelompok 2 dan kelompok 3, kelompok 4, silahkan masing-masing melaksanakan praktikum sederhana. Apa yang terjadi ketika kalian jadi kalian amati apa yang terjadi. Nah, perhatikan.
selesai linknya, silahkan dimatikan linknya. Kemudian kalian diskusikan dengan kelompoknya mengerjakan LKPD yang ibu bagikan berdasarkan hasil eksperimen kalian. Jadi silahkan kalian diskusi dengan teman kelompoknya. Teman kelompoknya boleh tanya jawab, saling berdiskusi, berbagi mengenai hasil eksperimen kalian. Selanjutnya sebentar kalian paparkan hasil diskusinya di depan ya. Oke? Nah, silahkan kalian melakukan diskusi dan mengerjakan LKPD sekarang. Diskusi dengan teman kelompoknya, melaksanakan tanya jawab dengan teman kelompoknya, mengerjakan LKPD yang ibu berikan. Selanjutnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan teman-teman kalian. Untuk itu saya persilakan ke kelompok 1. Silakan kelompok 1 dulu presentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Oke, kelompok yang lain mohon diperhatikan temannya untuk mempresentasikan materinya. Silakan dibuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang dibacakan oleh Milka. Silakan, Milka. Pada praktik yang telah kita lakukan hari ini, perubahan yang pertama yaitu lilin meleleh. Lilin meleleh termasuk perubahan fisika karena ketika lilin dibakar, lilin akan meleleh dan terbentuk cair. Namun, cairan atau lelehan tersebut masih memiliki sifat lilin asalnya. Hanya saja bentuknya telah berubah. Jadi, ketika lilin didiamkan, lilin tersebut kembali ke bentuk semulanya, yaitu menjadi padat. Perubahan kedua yaitu kertas dibakar. Ketika kertas dibakar, termasuk perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Dan hal ini bisa diamati ketika kertas dibakar. Kertas yang dibakar menghasilkan gas atau asap dan terjadi perubahan warna dan suhu pada kertas. Selain itu, abu yang dihasilkan dari pembakaran kertas juga bentuk dalam ukurannya saja yang berubah. Jadi, pemotong kertas adalah contoh dari perubahan fisika. Oke, selanjutnya. Silakan memberikan kesempatan untuk Baik, saya buka sesi pertanyaan. silakan kelompok yang lain yang ingin bertanya, silakan. Ayo, siapa yang mau? Ya, silakan kelompok 3. Silakan bertanya ke kelompok 1. Saya dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan proses perubahan yang terjadi ketika ia membakar kertas. Silakan. Jadi, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Perubahan yang terjadi pada kertas yang dibakar. Ketika kertas dibakar terjadi perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Dan hal ini bisa diamati ketika kertas dibakar. Kertas yang terbakar menghasilkan gas atau asap dan terjadi perubahan warna dan suhu pada kertas. Selain itu, abu yang dihasilkan dari pembakaran kertas juga merupakan zat baru yang berbeda dari kertas asalnya. Oleh karena itu, kertas yang telah dibakar dan menjadi abu tidak bisa dikembalikan menjadi kertas seperti semulanya. Oleh karena itu, pembakaran kertas itu adalah contoh dari perubahan kimia dan bukan perubahan.
praktek yang mereka lakukan, proses perubahan mereka membakar kertas itu termasuk dalam proses perubahan kimia karena dia menghasilkan zat yang baru. Kelompok yang lain sudah paham? Oke, ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 1? Oke. Kami punya pertanyaan. Terima kasih. Saya dari kelompok 4 mengingat saya ke kelompok 1. Perubahan apa yang terjadi pada ketika dibakar? Baik, saya akan menjawab. Perubahan apa yang terjadi pada lilin saat terbakar? Perubahan fisika pada lilin terjadi saat lilin tersebut dibakar. Ketika lilin dibakar, lilin akan meleleh dan berbentuk menjadi cair. Namun cairan atau lelehan tersebut masih memiliki sifat lilin asalnya. Hanya saja bentuknya telah berubah menjadi cair. Proses pelunakan lilin bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah panas yang berkaitan dengan bentuk lilin yang dipakai. Jadi padat kembali. Jadi itulah mengapa lilin adalah contoh dari perubahan fisika, bukan perubahan kimia. Oke. Sudah paham kelompok 4? Oke. Terima kasih, itulah tadi materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kita persilahkan kelompok 3, silahkan kalian presentasikan hasil diskusi dengan teman kelompoknya. Kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis praktikum sederhana yaitu gula yang dipanaskan. Materi kami akan dipaparkan oleh teman saya Ananda Anastasia. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, dari praktikum sederhana yang dipraktekkan tadi bisa kita lihat perubahan fisika yang terjadi dengan mengubah zat padat ke cair, namun tidak mengubah kandungan kimianya. Contohnya yaitu gula pasir yang dipanaskan di atas api lilin akan mengubah bentuk dan warnanya, tapi gula pasir tidak bisa kembali ke bentuk semula yang berwarna putih. Maka dari itu perubahan wujud zat termasuk dari perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi dengan mengubah wujudnya saja, namun tidak mengubah kekandungan kimianya, sehingga dapat kembali lagi dengan bentuk semula. Setelah tadi materi yang dipaparkan, kami akan membuka sesi pertanyaan. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya dari kelompok 2 akan bertanya, proses apa yang terjadi pada gula ketika dipanaskan? Dikarenakan ketika gula pasir dipanaskan akan meleleh. Ini merupakan contoh perubahan fisika. Aplaus untuk kelompok. Setelah tadi hasil diskusi kami yang telah dipaparkan teman-teman saya, jika ada kekurangan dan kelebihan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4 dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 dimulai diskusinya. Nah, selanjutnya saya persilakan kelompok 4 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan diskusi kami yang dibacakan oleh Fikri. Sesuai dengan percobaan tadi, asam cuka CH3COOH direaksikan dengan soda kue NaHCO3 dan menghasilkan gas CO2, yang berarti telah terjadi reaksi kimia yang mengakibatkan terbentuknya zat dengan cara perubahan kimia karena menghasilkan jenis zat baru. Itulah tadi penjelasan dari kami. Saya buka sesi Selamat untuk kami ya. Ya, saya mulai buka sesi pertanyaan. Silakan kelompok lain yang
ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 4? Oke, silakan. Jadi buku angka. Saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Apa yang terjadi ketika kalian mencampurkan asam cuka dan soda? Oke, saya akan menjawab dari bukti kelompok 3 yang berada. Jadi asam asetat di dalam cuka bereaksi dengan natrium bikarbonat dalam soda kue. Hal tersebut menyebabkan reaksi perpindahan ganda di mana ion hidrogen dan ion bikarbonat bereaksi dan berbentuk asam karbonat dan senyawa natrium asetat. Oke, sudah paham? Yang lain? Paham, Bu. Oke, sudah paham. Dan tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Ya, adapun kesimpulan dari praktikum tadi yang dibacakan oleh Windy. Baik, saya akan menyimpulkan dari praktikum yang telah kami lakukan. Mengerti apa yang terjadi jika asam cuka, CH3CO dan baking soda NaCO3 direaksikan, maka akan menghasilkan gelembung yang menyebabkan terbentuknya gas karbon dioksida CO2. Gas ini yang intinya akan menyebabkan balon yang akan mengembang tanpa ditiup. Oke. Jadi anak-anakku sekalian, semua kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, mulai dari kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 4 semuanya telah memaparkan hasil diskusinya. Nah, siapakah di antara anak-anakku sekalian yang ingin menyampaikan kesimpulan dari semua hasil pemaparan hasil diskusi yang kita diskusikan hari ini? Jekrin bisa? Oke, silakan Jekrin. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari pelajaran hari ini yaitu perubahan wujud zat itu ada dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perubahan fisika itu adalah perubahan yang terjadi dengan mengubah wujudnya saja, tetapi tidak mengubah kandungan kimianya sehingga dapat kembali lagi ke bentuk semulanya. Ya, contohnya itu yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublin, dan yang keenam mengkristal. Adapun perubahan kimia adalah perubahan yang terjadi dengan mengubah wujudnya dan juga mengubah kandungan kimianya sehingga sifatnya tidak dapat kembali ke semula. Contohnya yaitu kayu yang dibakar, buah yang membusuk, dan besi yang berkarat. Oke, jadi itu tadi hasil kesimpulan dari temannya ya. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita telah mempelajari tentang perubahan kristal. Kalian sudah tadi mempraktekkan secara langsung ya. Nah, perubahan kimia adalah suatu perubahan yang mengubah wujudnya dan kandungan kimianya. Oke, contoh dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian lihat dari besi yang berkarat, kemudian buah yang membusuk, kemudian apalagi kayu yang dibakar. Nah, ciri-ciri dari perubahan kimia, siapa yang bisa? Ciri-ciri dari perubahan kimia ada beberapa ya. Poin yang pertama itu adalah terjadinya perubahan warna. Terjadinya perubahan warna. Kemudian apalagi? Terbentuknya endapan. Terbentuknya endapan. Kemudian adanya perubahan suhu. Adanya perubahan suhu. Kemudian yang keempat adanya perubahan rasa. Jadi itulah tadi kesimpulan yang telah kita pelajari hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, kalian sudah melaksanakan praktikum hari ini dengan hasil yang dampak yang positif untuk kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan untuk praktikum-praktikum atau eksperimen sederhana bisa diaktifkan lagi atau ditingkatkan lagi keaktifan antara kelompoknya. Oke? Nah, setelah itu
sekalian, setelah kita melakukan satu praktikum sederhana, kira-kira siapa yang menjawab pertanyaan Ibu, apakah hari ini pembelajaran kita menarik atau tidak? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Hah? Menarik atau tidak? Menarik. Siapa yang mau menjawab? Tasya bisa? Silakan Tasya. Pembelajaran hari ini bagaimana? Jadi pembelajaran hari ini menarik ya. Karena pada pembelajaran hari ini kalian bisa langsung bereksperimen ya. Lihat langsung fenomena-fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan selanjutnya pada pembelajaran kita? Kekompakan tim. Oke, jadi kerjasama atau kolaborasi antar tim ya sebaiknya ditingkatkan. Kolaborasi antar tim, kerjasama dan saling berbagi antar tim ya supaya bisa menghasilkan suatu pengetahuan yang baru. Bisa berbagi dengan temannya yang lain. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya Ibu akan memberikan post-test ya setelah Ibu memberikan materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Silahkan dikerja kembali post-test yang Ibu bagikan tadi. Oke, post-testnya bisa dimulai sekarang. Oke, silahkan kalian kerjakan post-testnya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian melaksanakan post-test, jangan lupa kalian mempelajari materi selanjutnya tentang campuran ya, bagaimana proses-proses campuran. Selanjutnya mungkin sampai di sini dulu proses pembelajaran kita hari ini. Untuk agar lebih bermakna, maka saya persilakan kepada Rizky untuk memimpin doa pada saat selesai pembelajaran. Ya, sebelum menutup pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, setelah doa selesai, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Maka hari ini saya akhiri pembelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video pembelajaran saya.